Hai sobat semua, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan penting bagi kalian yang ingin berinvestasi, terutama bagi kalangan pemula. Kita akan membahas 10 perbedaan antara surat berharga negara atau SBN dan obligasi retail atau obligasi FR. Mana yang lebih baik untuk modal kecil? Yuk kita simak bersama. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu SBN dan obligasi FR. SBN adalah surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai proyek dan kebutuhan negara. Sedangkan obligasi FR adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk masyarakat umum dengan tujuan yang sama, tetapi lebih fokus pada investor retail. Perbedaan pertama adalah penerbit. SBN diterbitkan oleh pemerintah pusat, sementara obligasi FR juga diterbitkan oleh pemerintah, tapi lebih ditujukan untuk masyarakat umum. Jadi, keduanya aman karena dijamin oleh pemerintah. Umumnya, masyarakat umum lebih mengenal SBN dibandingkan dengan obligasi FR. Hal ini karena dulu obligasi FR sangat jarang dipublikasikan ke masyarakat umum dan hanya diketahui oleh kalangan dengan modal investasi yang tergolong besar. Perbedaan kedua adalah jangka waktu. SBN biasanya memiliki jangka waktu yang lebih panjang, mulai dari 2 tahun hingga 6 tahun, sedangkan obligasi FR memiliki jangka waktu yang beragam, mulai dari hitungan bulan bahkan hingga puluhan tahun. Pada SBN jenis ST dan SBR, kamu memungkinkan untuk melakukan pencairan lebih awal dengan ketentuan hanya setengah dari total investasi kamu. Sedangkan obligasi FR memungkinkan kamu untuk melakukan penjualan dan pembelian kapanpun dan mengikuti harga pasar. Jadi, jika kamu mencari investasi yang cukup fleksibel, obligasi FR bisa jadi pilihan yang terbaik. Perbedaan ketiga adalah kupon bunga. SBN biasanya menawarkan kupon bunga yang lebih tinggi dibandingkan obligasi FR. Biasanya kupon yang ditawarkan di SBN mulai dari 5 hingga 7%. Namun, obligasi FR tetap menawarkan imbal hasil yang menarik bagi investor pemula. Harga beli obligasi FR dan kupon bunganya pun dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar. Apalagi jika kamu melakukan penjualan di tengah jalan dari batas waktu obligasi FR yang telah ditetapkan. Jadi harus dipastikan kembali terkait keuntungan dan harga beli dari obligasi FR ya guys. Keempat, cara pembelian. Saat ini, baik SBN maupun obligasi FR dapat dengan mudah dibeli melalui aplikasi layanan keuangan yang telah terakreditasi dan diawasi oleh OJK. Selain itu, pembelian melalui bank, baik secara konvensional dan digital pun dapat dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah masyarakat dalam berinvestasi, serta mengikuti perkembangan harga pasar loh guys. Jadi, kedua instrumen sangat mudah untuk diakses oleh kalangan pemula. Perbedaan kelima adalah minimal investasi. Untuk SBN biasanya minimal investasi sekitar 1 juta rupiah, sedangkan untuk obligasi FR biasanya mengikuti kondisi pasar. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, obligasi FR sudah dapat dibeli dengan modal kecil. Bahkan apabila pasar sedang turun, kamu dapat membeli obligasi FR dengan modal di bawah 1 juta rupiah. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan investor pada obligasi FR. Keenam, likuiditas. Obligasi FR lebih likuid dibanding SBN. Kamu bisa menjual obligasi FR di pasar sekunder dengan lebih mudah. SBN di sisi lain mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk dijual. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, SBN jenis ST dan SBR tetap bisa dicairkan sebesar setengah dari modal yang dimiliki dan dana yang terkunci tidak kurang dari 1 juta, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Sedangkan obligasi FR dapat diperjualbelikan kapan saja. Ketujuh, soal pajak. Bunga dari SBN dan obligasi FR dikenakan pajak penghasilan. Namun, ada beberapa insentif pajak untuk obligasi FR yang bisa jadi keuntungan tambahan bagi investor pemula. Kedelapan adalah resiko.
Meskipun keduanya relatif aman, SBN memiliki resiko yang lebih rendah karena dijamin oleh pemerintah. Namun, obligasi FR juga merupakan investasi yang aman, tetapi dengan resiko yang sedikit lebih tinggi dibanding dengan SBN. Kesembilan, tujuan investasi. Jika kamu berinvestasi untuk tujuan jangka panjang, SBN bisa jadi pilihan yang lebih baik. Namun, jika kamu ingin fleksibilitas dan investasi jangka pendek, obligasi FR lebih cocok. Terakhir, ke-10 adalah informasi dan edukasi. Banyak platform yang menyediakan informasi lengkap tentang obligasi FR, sehingga lebih mudah bagi investor pemula untuk memahaminya. SBN juga memiliki informasi, tetapi mungkin tidak seintuitif obligasi FR. Jadi, mana yang lebih baik untuk modal kecil? Jika kamu seorang investor pemula dengan modal kecil, obligasi FR adalah pilihan yang lebih baik. Dengan modal yang lebih rendah dan akses yang lebih mudah, kamu bisa mulai berinvestasi tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Kamu bisa membeli SBN melalui bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk, sedangkan obligasi FR bisa dibeli secara online melalui berbagai aplikasi. Keduanya relatif aman karena dijamin oleh pemerintah. Namun, selalu ingat untuk melakukan riset dan memahami resiko yang ada sebelum berinvestasi ya guys. Nah, itu dia teman-teman 10 perbedaan antara SBN dan obligasi FR. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang ingin memulai berinvestasi. Coba ceritakan pengalaman dan ketertarikan kamu terhadap SBN maupun obligasi FR di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa tertarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!